side eye. Criminal offensive side eye. Do you Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Rega Erlangga dengan NIM E0F124023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Uji Kualitas Mikrobiologi Karkas Ayam Broiler di Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Topik ini sangat penting karena daging ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun di balik tingginya konsumsi tersebut, masih ada tantangan besar terkait keamanan dan kualitas mikrobiologi dari daging ayam, terutama jika dibandingkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Daging ayam broiler sangat mudah rusak atau mudah tercemar oleh mikroorganisme karena mengandung air, protein, dan nutrien yang tinggi. Kondisi yang sangat ideal untuk pertumbuhan bakteri. Kualitas mikrobiologi karkas ayam menggambarkan tingkat kebersihan dan keamanan daging, ditentukan dari jumlah dan jenis mikroba yang ada di permukaan daging. Perbedaan sistem penanganan di pasar tradisional dan modern berpotensi besar mempengaruhi tingkat pencemaran mikrobiologi pada karkas ayam. Di pasar tradisional, ayam sering dijual tanpa pendinginan, terpapar udara terbuka, dan penjual biasanya tidak menggunakan alat pelindung diri. Sedangkan di pasar modern seperti supermarket atau minimarket, daging ayam disimpan dalam suhu dingin, ditutupi plastik, dan proses distribusinya melalui sistem rantai dingin. Tujuan dari uji kualitas mikrobiologi ini untuk mengetahui jumlah dan jenis mikroba yang mencemari karkas ayam broiler, membandingkan tingkat cemaran mikroba antara pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian untuk menilai apakah kualitas mikrobiologi masih memenuhi standar keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku. Secara umum, uji kualitas mikrobiologi dilakukan melalui beberapa tahap. Di antaranya seperti pengambilan sampel karkas ayam. Sampel diambil secara aseptis dari beberapa lokasi, misalnya 5 ekor ayam dari pasar tradisional dan 5 ekor dari pasar modern. Pencemaran sampel atau serial dilution. Potongan daging dicampur dengan larutan buffer, lalu diencerkan bertingkat untuk memudahkan perhitungan jumlah bakteri. Kemudian ada uji penanaman di media agar. Hasil pencerahan ditanam pada media seperti petcon agar atau PCA untuk menghitung total bakteri, McConke agar untuk bakteri coliform atau E. coli, dan mannitol salt agar untuk Staphylococcus aureus. Kemudian uji inkubasi. Cawan ini diinkubasi pada suhu 35-30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan hasil yang cukup konsisten. Misalnya, menurut Putri dan kawan-kawan dalam jurnal Ilmu Peternakan Indonesia, nilai total pet count karkas ayam dari pasar tradisional mencapai 10 hingga 10,7 CFU per gram. Sedangkan dari pasar modern hanya sekitar 10,4 hingga 10,5 CFU per gram. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat cemaran bakteri di pasar tradisional jauh lebih tinggi. Penelitian lain oleh Fadilah dan Yuliana juga melaporkan bahwa di pasar tradisional ditemukan E. coli dan Staphylococcus aureus dengan jumlah di atas batas aman SNI. Sedangkan di pasar modern tidak ditemukan bakteri patogen berbahaya, hanya bakteri pembusuk biasa dengan jumlah rendah. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor suhu, kebersihan, dan sistem distribusi. Pada pasar modern, daging disimpan pada suhu 0-4 derajat Celcius dalam etalase pendingin. Penanganan dilakukan menggunakan sarung tangan dan alat higienis. Proses rantai dingin terjaga mulai dari pemotongan hingga penjualan. Wadah penyimpanan tertutup sehingga minim kontak langsung dengan udara dan lalat. Akibatnya, pertumbuhan bakteri menjadi sangat lambat dan kualitas mikrobiologi daging tetap baik selama masa simpan. Pasar tradisional
yang biasanya digantung atau diletakkan di meja terbuka tanpa pendingin. Lingkungan pasar cenderung hangat dan lembab, sangat ideal untuk pertumbuhan mikroba. Penjual sering menggunakan alat pemotong yang sama untuk beberapa karkas tanpa disterilkan. Daging sering disentuh langsung oleh tangan pembeli, dan juga kondisi ini menyebabkan terjadinya kontaminasi silang dan mempercepat pembusukan. Berdasarkan hasil uji mikrobiologi di beberapa penelitian, jenis bakteri yang sering ditemukan antara lain seperti Escherichia coli atau biasa disebut E. coli, yang menandakan adanya kontaminasi feses atau sanitasi buruk. Staphylococcus aureus biasanya berasal dari tangan atau kulit manusia, terutama dari penjual yang tidak menjaga kebersihan. Kemudian ada Salmonella sp, seperti patogen penyebab keracunan makanan yang berbahaya bagi manusia. Yang terakhir ada Pseudomonas sp, bakteri pembusuk yang menyebabkan daging cepat berbau dan berubah warna. Menurut standar nasional Indonesia, batas maksimum cemaran mikroba pada daging ayam segar adalah TPC atau total plate count kurang dari 1 kali 10 makanan CU per gram. E. coli kurang dari 1. Salmonella sp harus negatif per 25 gram sampel. Staphylococcus aureus kurang dari 1. Dari banyak hasil penelitian, pasar modern cenderung memenuhi batas aman tersebut, sementara pasar tradisional sering melebihi ambang batas, terutama untuk TPC dan E. coli. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan suhu dan waktu penyimpanan, sanitasi alat dan pekerja, sistem rantai dingin atau cold chain. Kemudian ada ventilasi dan kebersihan lingkungan, cara pengemasan dan distribusi. Semakin baik faktor-faktor tersebut dijaga, maka semakin rendah cemaran mikrobiologinya. Untuk meningkatkan keamanan daging ayam di pasar tradisional, beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti pendidikan dan pelatihan higienitas bagi pedagang, penerapan sistem rantai dingin sederhana seperti penggunaan cooler box, sterilisasi rutin alat potong dengan alat panas atau disinfektan food grade, penyuluhan kepada konsumen agar memilih daging yang segar, tidak berbau dan tidak berlendir, dukungan pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas sanitasi pasar. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas mikrobiologi karkas ayam broiler di pasar modern lebih baik dibandingkan pasar tradisional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pendinginan, sanitasi yang baik, dan sistem distribusi yang higienis di pasar modern. Sementara di pasar tradisional, kontaminasi silang suhu tinggi dan kurangnya kebersihan menyebabkan tingginya jumlah cemaran mikroba. Oleh karena itu, perbaikan sanitasi dan penerapan cold chain sangat diperlukan agar daging ayam di pasar tradisional juga aman dan layak dikonsumsi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai uji kualitas mikrobiologi karkas ayam broiler di pasar tradisional dan modern. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan pangan dari aspek mikrobiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.